Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perempuan adalah satu kata yang tidak hanya sekedar kata, namun memiliki makna yang cukup mendalam. Menurutku, perempuan adalah orang-orang yang berani, tangguh, tegar, meskipun dihantam berbagai cobaan, tantangan, dan hambatan yang berkali-kali. Namun, sejak dahulu perempuan identik dengan stigma yang buruk dan lemah jika dibandingkan laki-laki. Dan pandangan seperti ini berakhir pada terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Dan diskriminasi terhadap perempuan sudah banyak sekali terjadi di dunia, salah satunya di Afghanistan. Teman-teman mahasiswa tahu nggak sih berita tentang diskriminasi hak perempuan di Afghanistan? Saat ini, kehidupan di Afghanistan tidak seperti kehidupan kita pada umumnya. Di Afghanistan, banyak perempuan yang tidak bisa mendapatkan haknya sebagai perempuan. Dan hal ini terjadi sejak rezim Taliban menguasai Afghanistan. Mungkin teman-teman mahasiswa bertanya, Taliban itu siapa? Kok bisa sampai mendiskriminasi hak perempuan Afghanistan? Dan bukannya setiap orang memiliki hak asasi manusia sendiri, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Dan berarti diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan telah melanggar hak asasi manusia dong? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, aku, Natasha Fadia Azahra dengan NIM 217 akan membahas lebih lanjut di sini. Jadi, simak sampai akhir ya. Afghanistan merupakan negara yang tidak aman bagi perempuan karena kentalnya budaya patriarki, terorisme, stereotip, bahkan praktik agama dan juga kepercayaan yang seringkali merugikan perempuan. Dan hal ini terjadi sejak Taliban datang dan memimpin Afghanistan pada tahun 1966. Kepemimpinan Taliban yang membawa aturan dan juga doktrin dari syariat Islam yang kaku dan keras sangat membatasi warga negara Afghanistan dalam menjalankan kehidupannya, terkhusus perempuan. Perempuan Afghanistan mendapat diskriminasi dengan adanya kebijakan seperti pembatasan akses untuk mengenyam pendidikan, aturan berpakaian wanita yang menutup dari kepala hingga ujung kaki atau burka di tempat umum, larangan perempuan untuk pergi tanpa ditemani kerabat laki-laki meskipun hanya ke pusat kebugaran, larangan untuk membuka salon, dan bahkan pada akhir Agustus 2023, Taliban mengeluarkan kebijakan untuk melarang perempuan Afghanistan mengunjungi Ban Amr yang merupakan taman nasional di Afghanistan. Dan bagi perempuan Afghanistan yang melanggar aturan dan juga kebijakan Taliban akan disiksa dengan dipukul, dicambuk, serta dirajam hingga meninggal dunia. Diskriminasi yang terjadi pada perempuan Afghanistan oleh Taliban telah melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat universal. Artinya bahwa setiap individu memiliki hak yang sama karena hak-hak tersebut merupakan bagian dari kemanusiaan. Dan hak asasi manusia ada pada diri setiap manusia tanpa memandang ras, agama, gender, bahasa, budaya, ataupun latar belakang lainnya. Dan hak asasi manusia sudah diakui seluruh negara di dunia, terbukti dengan adanya instrumen-instrumen hukum internasional dan nasional, seperti Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Convention on the Rights of the Child, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, United Nations Commission on Human Rights, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, pembatasan dan diskriminasi hak perempuan di Afghanistan pasca kepemimpinan Taliban telah melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Yang pertama, prinsip universal dan tidak dapat dicabut. Dengan adanya diskriminasi hak-hak perempuan telah bertentangan dengan prinsip universal hak asasi manusia, di mana setiap individu memiliki hak asasi manusia yang sama tanpa memandang ras, agama, asal-usul, suku, budaya, gender, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Begitupun dengan perempuan-perempuan di Afghanistan, karena hak asasi manusia memang sifatnya melekat dan kodrat, sehingga tidak bisa diambil ataupun dicabut kecuali situasi-situasi tertentu dan sesuai proses hukum yang berlaku. Prinsip kedua yaitu tidak bisa dibagi dan tidak bisa dikurangi atau non-derogable rights. Hak asasi manusia tidak bisa dibagi dan tidak bisa dikurangi. Prinsip ini tidak menggambarkan kondisi hak asasi manusia di Afghanistan sejak rezim Taliban karena tidak sedikit perempuan yang disiksa hingga meninggal dunia akibat melanggar aturan Taliban. Padahal seluruh manusia di dunia termasuk perempuan-perempuan Afghanistan memiliki hak yang tidak dapat dikurangi, yakni hak untuk hidup sebagaimana tertera dalam pasal 6 ICCPR dan juga hak untuk berbebas dari penyiksaan ataupun perlakuan tidak manusiawi sebagaimana pada pasal 7 ICCPR.
Prinsip ketiga yaitu prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Setiap individu di dunia terlahir bebas dan memiliki kesetaraan HAM. Perempuan dan laki-laki juga setara dalam mendapatkan haknya sebagai manusia. Namun, fenomena yang terjadi di Afghanistan yang menimpa perempuan di sana tidak menunjukkan adanya kesetaraan dalam HAM. Dan ini bertentangan dengan pasal 1 dan 2 Universal Declaration of Human Rights. Ketidaksetaraan ini juga bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi pada pasal 2 CEDAW dan pasal 2 ayat 2 ICESCR. Secara spesifik, diskriminasi terhadap hak perempuan Afghanistan juga bertentangan dengan beberapa pasal dalam instrumen hukum internasional. Yang pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan. Pembatasan akses terhadap perempuan Afghanistan untuk mendapatkan pendidikan setinggi yang diinginkan oleh Taliban telah bertentangan dengan aturan dalam pasal 13 ICESCR dan pasal 10 CEDAW. Larangan ini tentu sangat membatasi ruang gerak perempuan yang memiliki mimpi besar untuk menjadi perempuan yang sukses, di mana setiap individu yang ada di dunia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tidak terkecuali perempuan. Jika hak untuk mendapatkan pendidikan yang dimiliki oleh perempuan terus dibatasi, gap antara laki-laki dan perempuan akan semakin jauh. Perempuan akan semakin dianggap lemah dan hal ini akan berakhir pada budaya patriarki yang tidak semestinya dan diskriminasi. Bahkan dengan pendidikan, negara akan memiliki sumber daya manusia yang berintegritas dan memiliki kualitas yang bagus, sehingga pembangunan suatu negara akan lebih berkembang. Namun dengan adanya ketidaksetaraan untuk mendapatkan pendidikan akan membuat perempuan sulit untuk berkembang dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan hal ini akan menimbulkan kemiskinan dan berdampak pada perekonomian suatu negara yang akan lambat untuk berkembang. Yang kedua, hak untuk berpakaian. Setiap perempuan juga memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum, serta memiliki kesetaraan di hadapan hukum. Hal ini telah diatur dengan tegas di dalam pasal 15 CEDAW. Setiap perempuan berhak mendapatkan kebebasan untuk berekspresi di halayak umum, baik itu dalam hal berpakaian atau kebebasan berekspresi lainnya. Akan tetapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Taliban mengenai cara berpakaian sangat bertentangan dengan aturan yang dijelaskan di dalam pasal CEDAW. Yang ketiga, hak untuk berkontribusi dalam politik dan pemerintahan negara. Larangan Taliban untuk perempuan tidak diperbolehkan bekerja di ranah politik dan pemerintahan bertentangan dengan pasal 25 ICCPR dan pasal 7 CEDAW, di mana setiap manusia, termasuk perempuan, berhak atas perilaku non-diskriminatif dalam kehidupan politik dan kenegaraan. Hal ini dapat dimaknai bahwa setiap perempuan di Afghanistan dilindungi haknya untuk berkontribusi dan melaksanakan fungsi pemerintahan, serta berhak berpartisipasi dalam organisasi non-pemerintahan yang berkaitan dengan politik negara tersebut. Namun, rezim Taliban telah membatasi ruang gerak perempuan dalam pemerintahan dan politik, dan juga menghilangkan hak asasi perempuan untuk dapat berpartisipasi dan menjadi bagian dalam pemerintahan dan organisasi-organisasi non-pemerintahan di Afghanistan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Kebijakan Taliban yang melarang perempuan-perempuan Afghanistan untuk melakukan pekerjaan seperti larangan membuka salon telah merampas hak individu untuk bekerja, sebagaimana dalam pasal 6 ICESCR, pasal 11 ICESCR, dan pasal 11 CEDAW. Menurut Taliban, tugas utama dari perempuan itu hanyalah melahirkan dan membesarkan anak, dan untuk bekerja itu adalah tugas laki-laki. Padahal pernyataan tersebut tentu bertentangan dengan dasar dan hak asasi manusia yang bersifat universal, di mana setiap manusia, baik itu laki-laki dan perempuan, memiliki kesamaan hak tanpa adanya perbedaan. Dan dengan pemberlakuan larangan untuk bekerja akan berdampak pada ketidaksejahteraan hidup perempuan tersebut. Yang kelima, hak untuk berrekreasi atau mendapatkan hiburan. Beberapa kebijakan telah melarang perempuan untuk bepergian tanpa ditemani laki-laki ke pusat kebugaran, bahkan ke taman nasional seperti Ban-e-Amir yang merupakan tempat rekreasi. Selain itu, Taliban juga melarang untuk menonton televisi, bioskop, dan musik. Dengan kebijakan tersebut, ruang gerak perempuan Afghanistan telah dibatasi. Olahraga dan rekreasi kan merupakan suatu kebutuhan jasmani dan rohani yang dimiliki setiap manusia di dunia. Dengan larangan perempuan untuk bepergian ke pusat kebugaran dan taman nasional, berarti sama saja membatasi kebutuhan jasmani dan rohani perempuan.
Dan hal ini tidak sesuai dengan aturan pasal 13 CEDAW yang memerintahkan negara untuk bersikap non-diskriminatif terhadap perempuan di bidang kehidupan ekonomi dan sosial. Hak asasi perempuan menjadi salah satu hal penting yang patut untuk dilindungi dan diakui oleh negara di dunia. Dengan banyaknya kebijakan Taliban yang mendiskriminasikan hak asasi perempuan Afghanistan, maka diperlukan peningkatan dalam perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Dan disinilah kewajiban dan tanggung jawab negara dilihat. Dalam memberikan perlindungan terhadap hak perempuan, Afghanistan telah meratifikasi CEDAW. Afghanistan juga telah berkomitmen untuk memberikan jaminan terhadap hak asasi perempuan dan menghapus segala diskriminasi yang terjadi. Namun pasca kepemimpinan rezim Taliban, perlindungan terhadap hak asasi perempuan semakin hilang hingga diskriminasi pun terjadi di seluruh wilayah Afghanistan. Akan tetapi, Afghanistan bekerjasama dengan PBB untuk membuat undang untuk mencari solusi terhadap permasalahan diskriminasi perempuan Afghanistan dengan menerapkan hukum baru di Afghanistan, yaitu EVAW. EVAW atau Elimination of Violence Against Women atau Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dibentuk pada bulan Agustus tahun 2009. Namun, pada kenyataannya penerapan Undang-Undang EVAW ini masih belum maksimal sebab belum adanya kesadaran dari warga negara Afghanistan itu sendiri, bahkan para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim juga belum sadar seberapa pentingnya penerapan Undang-Undang EVAW ini terhadap hak perempuan di Afghanistan. Tentu, hal ini perlu didukung dengan kerjasama PBB sebagai organisasi internasional yang berperan dalam menjaga perdamaian dunia untuk mengoptimalisasikan kerjasama dengan badan dan lembaga yang dibangunnya seperti UNAMA, UN Women, dan juga UNCSW. It's very important the international community to be united and to have a common front in discussion with the Taliban for these conditions to take place. If we are successful on these, I think there is a perspective for a renewal of the mandate with one kind of characteristics. If things go wrong, of course, we will have to look into a mandate adapted to whatever will come. Hak asasi perempuan harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan juga setiap orang di dunia. Perempuan di Afghanistan sama-sama memiliki hak asasi manusia untuk diperlakukan setara dengan laki-laki, untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan juga kekerasan, untuk dapat berpartisipasi dalam ranah politik dan pemerintahan, untuk bebas berekspresi, untuk bekerja, bahkan untuk mendapatkan hiburan. Dan hak-hak tersebut telah diatur di dalam instrumen hukum internasional seperti ICCPR, ICESCR, dan juga CEDAW yang dapat diratifikasi oleh negara-negara anggota untuk melindungi hak asasi perempuan di seluruh negara di dunia. Dan tentu, hal ini perlu didukung negara sebagai pemangku kewajiban untuk mengoptimalkan kerjasama dengan masyarakat dan organisasi internasional seperti PBB untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dan hak asasi perempuan di dunia. Nah, belajar dari kasus tadi, teman-teman mahasiswa perlu concern terhadap hak asasi manusia nih, seperti menghargai dan menghormati hak orang saja. Itu sangat berarti untuk mendukung penegakan HAM di lingkungan sekitar kita, bahkan di negara kita. Sampai sini dulu pembahasan mengenai diskriminasi hak perempuan ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.